Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video ini saya akan memaparkan mengenai kurikulum merdeka untuk jenjang sekolah dasar di Indonesia dan perbedaan sistem pendidikan Indonesia dengan Finlandia. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa saat ini jenjang pendidikan di Indonesia, baik jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah akhir, diberlakukan atau diterapkan dengan kurikulum merdeka atau disebut dengan Merdeka Belajar. Nah, kurikulum merdeka ini merupakan bentuk dari evaluasi pada kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 2013. Adapun kurikulum merdeka untuk sekolah dasar terbagi menjadi 3 fase. Yang pertama fase A untuk kelas 1 dan kelas 2, kemudian fase B untuk kelas 3 dan kelas 4, lalu yang terakhir fase C untuk kelas 5 dan kelas 6. Nah, di fase A ini mata pelajaran yang diajarkan tidak sebanyak di fase B dan fase C. Pada fase A ini merupakan periode pengembangan dan penguatan kemampuan literasi dan numerasi dasar. Maka mata pelajaran yang diajarkan pun tidak sebanyak di fase B dan fase C. Pada satuan pendidikan sekolah dasar, struktur muatan pembelajaran menggunakan mata pelajaran atau bisa melanjutkan menggunakan pendekatan tematik dan disesuaikan dengan capaian pembelajaran dan profil pelajar Pancasila. Untuk materi pelajaran bahasa Inggris merupakan materi pilihan yang dapat diselenggarakan sesuai dengan kemampuan satuan pendidikan. 7. Perbedaan sistem pendidikan Indonesia dengan Finlandia. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa Finlandia merupakan salah satu negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Tentunya terdapat beberapa sistem pendidikan yang berbeda dengan Indonesia. Yang pertama ialah di Indonesia banyak sekali tugas atau PR tambahan di rumah. Sedangkan di Finlandia sendiri sedikit PR atau tugas tambahan di rumah. Yang kedua, di Indonesia diadakan remedial, sedangkan di Finlandia guru benar-benar membantu siswa yang tertinggal. Yang ketiga, dalam setahun di Indonesia siswa masuk selama 220 kali, sedangkan di Finlandia dalam setahun siswa masuk hanya 190 kali. Yang keempat, di Indonesia waktu libur lebih sedikit, sedangkan di Finlandia libur lebih banyak 30 hari. Yang kelima, untuk di Indonesia sendiri, seorang guru berpendidikan minimal S1 atau mungkin masih ada di beberapa instansi sekolah guru yang masih berpendidikan sekolah menengah atas atau madrasah aliyah. Sedangkan di Finlandia sendiri, untuk bisa menjadi seorang guru harus melewati proses seleksi yang ketat dan harus memiliki pendidikan minimal S2. Di Finlandia, guru itu setara dengan profesi dokter, dihormati dan disegani. Sedangkan di Indonesia masih banyak guru yang diremehkan, bahkan kesejahteraannya pun dilupakan. Yang keenam, di Indonesia ada sistem tidak naik kelas, sedangkan di Finlandia tidak ada sistem naik kelas. Semua siswa naik kelas. Dan yang terakhir adalah kebijakan pendidikan di Indonesia selalu berganti-ganti, sedangkan kebijakan pendidikan di Finlandia memiliki kebijakan yang konsisten. Nah, terdapat perbandingan 7 sistem pendidikan Indonesia dengan Finlandia, dan kita berharap semoga kedepannya pendidikan di Indonesia bisa lebih maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.